Bapak, Ibu, saudaraku yang kekasih, dan juga saudara-saudara yang tengah beribadah lewat live streaming di rumah masing-masing. Minggu ini memanggil kita untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Akhir-akhir ini kita cukup prihatin dan memilukan ketika berita yang sangat menggemparkan juga turut kita ikuti setiap hari, di mana seorang Yosua harus mati di ujung peluru sang komandan. Dia bertaruh nyawa justru dari para penegak hukum dan keadilan yang seharusnya melindungi dia. Tetapi saya secara pribadi jauh lebih pilu, sebab semua mereka yang menjadi korban dan pelaku adalah anak-anak Tuhan. Membuat kadang mulut kita ini rasa menjadi keluh. Bagaimana mungkin seorang yang memiliki pangkat yang tinggi, yang harus melindungi, yang harus mengayomi, tapi melakukan itu. Dan dia juga adalah anak Tuhan. Saudaraku yang kekasih, barangkali sebagai orang percaya adalah jauh lebih hikmat bagi kita untuk tidak menghakimi siapapun di antara mereka. Tapi saya secara pribadi lebih mengambil hikmah dan perenungan sebagai sesama orang beriman. Jauh lebih berhikmat untuk mendoakan mereka yang menjadi korban atau pelaku, termasuk mendoakan para pemerintah kita, keluarga menjadi kuat, yang melakukan kejahatan juga bertobat, dan yang juga turut membelokkan hukum di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Perenungan saya ialah di mana salib yang kita pikul itu, sejauh mana dia memengaruhi setiap tindakan kita dalam kehidupan sehari-hari. Jangan-jangan salib ini sudah menjadi perhiasan semata-mata, pernak-pernik semata-mata, yang mungkin banyak orang mengikatkan salib itu di lehernya, tapi juga gemar mencekik banyak orang. Atau mungkin bangga menjadi orang Kristen yang melekatkan salib besar-besar di sepeda motor dan di mobilnya, I am a Christian. Tetapi dia naik sepeda motor dengan ugal-ugalan, bagaikan bandit di tengah jalan, bahkan mengganggu orang-orang lain dalam melakukan perjalanannya. Saya juga kadang-kadang merenung begitu banyak orang sekarang gemar membuat salib tato besar-besar di tangannya. Tetapi tidak sedikit juga di antara mereka yang kita ketahui gemar memukul, menampar suami atau istri atau anak-anak. Tidak sedikit juga orang-orang yang memiliki salib tergantung di telinga, di anting-antingnya, tapi juga gemar mendengarkan hoax, bahkan menyebarkannya di media sosial. Dan saya juga pernah melihat ada juga kadang-kadang orang membuat perhiasannya salib di bibirnya dan di hidungnya, tetapi juga gemar mengungkapkan kata-kata kotor, mengumpat kata-kata kotor.
Saya jadi teringat bila saya menonton film The Mummy, yang biasanya kalau sebuah salib itu dipegang dan The Mummy ini melihat ada cahaya yang silau dari salib itu, maka larilah mumi ini. Bahkan dia hancur lebur oleh karena kekuatan daripada salib itu. Tapi tidak sedikit juga mumi yang tidak lagi peduli. Meskipun orang dalam film itu menunjukkan salib yang besar, yang terang benderang bercahaya, tapi mumi yang tidak peduli lagi dengan salib itu malah memotong-motong sekaligus mematahkan salib itu di tangannya sendiri. Saudaraku yang kekasih, minggu ini Tuhan memanggil kita untuk menyangkal diri, memikul salib, lalu mengikut Yesus. Kita memang mengetahui, bahkan mungkin menyadari, kadang-kadang menjadi orang Kristen itu tidak selamanya menjadi enak. Ada mungkin anak-anak mahasiswa yang di kampusnya sebetulnya dia bisa menjadi juara di kelasnya, tapi karena dosennya mungkin tahu bahwa dia adalah orang yang percaya kepada Kristus, maka nilainya diturunkan. Atau mungkin banyak juga para staf dan karyawan pekerja dengan kinerja yang hebat dan tinggi, di mana dia bekerja di kantor, di perusahaan swasta atau negeri, tapi tidak sedikit juga anak-anak Tuhan dihambat promosi untuk naik jabatan atau pangkat oleh karena dia menjadi anak Tuhan. Menjadi orang Kristen itu memang ada kalanya tidak selalu enak. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, bukan berarti menjadi orang Kristen itu hidupnya selalu pahit. Ini juga seolah-olah membawa kita kepada pesimisme yang berlebihan. Sebab sesungguhnya kuasa Allah juga memiliki kuasa yang jauh lebih besar, bahkan mengubah masa suram menjadi masa depan yang penuh pengharapan di dalam kerajaan Tuhan. Dalam kondisi seperti itulah Tuhan meminta kita gemar untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus. Karena sesungguhnya saudaraku yang kekasih, memikul salib itu ialah tanda kesetiaan kita kepada Tuhan. Memikul salib itu ialah tanda kita sebagai orang percaya taat kepada Tuhan sebagai orang percaya. Kalau kita pernah membaca bukunya Kosuke Koyama, dia menuliskan dalam bukunya itu no handle on the cross. Tidak ada gagang pada salib. Kalau ember ada talinya, ada handle-nya untuk kita angkat. Tapi salib tidak punya handle, tidak punya gagang. Sehingga kita harus memikul agar setiap orang yang menjadi anak Tuhan itu fokus dengan perjalanan hidupnya mengikut Yesus dan mengundang Tuhan senantiasa untuk menolong, menguatkan dia dalam mengarungi berbagai kehidupan di tengah-tengah hidupnya sehari-hari. Oleh karena itulah pertama-tama firman Tuhan ini meminta kita mengosongkan diri, menyangkal diri. Kenapa kita diminta menyangkal diri dan mengosongkan diri lebih dahulu? Agar kalau kita sudah mengosongkan diri pertama-tama, maka dimungkinkanlah kuasa Tuhan itu berkuasa, bertahta dalam diri kita. Tuhan meminta kita mengosongkan diri,
mengenolkan kehidupan kita lebih dahulu. Sehingga bukan lagi keinginan kita yang bertahta mengatur hidup kita. Bukan lagi hawa nafsu kita yang menonjol mengatur diri kita. Bukan lagi keinginan daging, pikiran, tetapi kuasa Kristus, kuasa Tuhanlah yang berdiam, yang bermukim, menjadi pandu, menjadi kompas dalam kehidupan setiap orang percaya. Saudaraku yang kekasih, coba kita membayangkan sebuah gelas berisi setengah anggur yang sangat pekat dan merah. Selama kita memasukkan air putih ke dalamnya, maka air itu akan tetap memiliki nuansa merah. Bagaimana agar gelas itu memiliki air yang putih dan bening? Tidak ada cara lain kecuali mengosongkannya lebih dahulu, membersihkannya, lalu mengisi air putih, maka beninglah gelas itu kelihatan. Seperti itulah analogi mengosongkan diri, menyangkal diri dalam hidup kita agar Tuhan betul-betul berkarya, bermukim, bertahta, memerintah di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih, kalau kita lihat tadi ayat 21, Yesus di Kaisarea Filipi mau berjalan ke Yerusalem. Apa gerangan yang terjadi di Yerusalem? Di Yerusalem itu salib telah menanti Kristus. Di Yerusalem itu eksekusi mati sedang menantikan Tuhan Yesus. Tetapi Yesus tetap berjalan menuju Yerusalem, menuju salib. Meski itu bukan salahnya, bukan dosanya, dia diperlakukan sebagai penjahat kriminal. Saudaraku, meskipun Yesus sudah tahu bahwa di Yerusalem dia akan disiksa dan disesah, bahkan disalibkan mati, namun Yesus tidak mengambil jalan lain. Dia tidak menghindari jalan itu, tetapi dia terus berjalan, menempuh perjalanan menuju Yerusalem, menempuh salib guna keselamatan bagi dunia ini. Di tengah-tengah kondisi seperti itulah tadi ayat 22 Petrus seolah-olah keberatan menarik Yesus dan menegur Tuhan Yesus serta menginginkan agar salib itu kiranya tidak terjadi terhadap diri Yesus sendiri. Seolah-olah dia memiliki niat yang baik kepada Yesus. Padahal sesungguhnya keinginannya yang menonjol. Seolah-olah dia ingin menolong Tuhan Yesus agar terhindar dari salib. Padahal sesungguhnya keselamatan dunialah yang sedang dibawa Tuhan Yesus. Oleh karena itulah Yesus berkata kepada Petrus, "Enyahlah iblis." Tentu bukan Petrus yang menjadi iblis, tetapi iblis telah dirasuki oleh pikiran-pikiran iblis yang menghambat Yesus untuk menempuh jalan salib demi keselamatan setiap orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Saudaraku yang kekasih, saya ini orang kampung. Ada kalanya ketika kami di kampung itu memiliki tumbuh-tumbuhan kopi. Dahulu kami jam-jam 5 pagi sudah harus memikul pupuk
dalam keranjang untuk ditaruh di akar pohon kopi. Sesungguhnya sebagai anak-anak sangat keberatan kepada orang tua waktu itu, sebab terlalu berat bagi kita untuk seorang anak memikul sekeranjang pupuk tanah untuk dihantar kepada akar kopi. Ada memang kalanya kita ingin menumpahkan sebagian daripada pupuk tanah itu. Tetapi orang tua begitu memiliki edukasi, nanti lama-lama mulanya berat, tapi lama-lama kita pikul semakin ringan kalau kita memiliki niat yang tulus untuk sampai kepada akar pohon kopi, maka tibalah dia dengan selamat. Seperti itulah juga sebetulnya memikul salib, menyangkal diri dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kalanya kita sangat merasa berat menjadi anak Tuhan memikul salib. Tapi sesungguhnya kalau kita setia kepada Tuhan, yang mungkin awalnya itu berat, lama-lama kita akan merasa ringan. Sebab Tuhan akan menolong, memandu, menopang kita pada saat memikul salib itu. Kembali kepada kisah yang sangat menyita banyak waktu kepada saudara-saudara kita yang menjadi korban dan pelaku korban yang tadi. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Terutama bagi saudara-saudara yang sedang bertugas sebagai penegak hukum, tetaplah tegar. Tetaplah tunjukkan kesetiaanmu dalam menghidupi keadilan dimanapun engkau berada. Agar setiap kita sebagai orang percaya di tengah-tengah dunia yang morat-marit ini, kita tetap setia mengikut Tuhan kita Yesus Kristus, baik kaya maupun miskin, baik seorang jenderal maupun seorang kopral, baik orang yang memiliki pangkat tinggi maupun orang yang seorang gembel penyapu jalan. Kita setia mengikut Tuhan waktu hidup kita enak atau lagi susah. Kita setia kepada Yesus ketika promosi jabatan tertunda atau juga memiliki waktu yang tepat untuk naik. Waktu sehat atau sakit, waktu untung atau rugi, saat duka maupun suka, saat situasi normal maupun di new normal, saat kita mendaki jalan terjal atau jalan kita sedang menurun. Saudaraku, Tuhan tidak pernah berjanji orang Kristen itu berjalan di jalan yang mulus. Tuhan tidak pernah berjanji kalau kita menjadi anak Tuhan, maka jalan yang kita tempuh tidak akan pernah menjadi jalan tanpa berbatu. Yang Tuhan janjikan ialah penyertaannya bagi kita, menolong kita, agar kalaupun jalan terjal dan mendaki, kita diberi kekuatan dan didorong. Dan kalau kita berjalan menurun, terjal juga menurun, kita juga ditopang untuk tidak terjatuh dalam jurang. Dan kalau kita juga berjalan dalam berbagai liku-liku kehidupan, Tuhan memberi kita mata yang terang untuk mensiasati jalan itu agar kita selamat di dalamnya. C.S. Sewan Seng pernah berkata seperti ini: penderitaan bagi orang Kristen, perjuangan kehidupan, tantangan kehidupan sebagai anak-anak Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Tetapi dia berkata, di dalam penderitaan itulah, di dalam tantangan itulah momentum yang paling tepat bagi kita untuk bertemu, berjumpa dengan Kristus yang setia menolong kita.
Saya sangat terenyuh mendengarkan ungkapan Bapak Presiden kita, Pak Jokowi, 16 Agustus lalu. Di tengah-tengah badai ancaman resesi yang mungkin dialami oleh beberapa bangsa di dunia ini, selain dari Sri Lanka, kita harus tetap tegar, bahkan membajak krisis itu untuk membentuk nutrisi iman bagi setiap orang percaya. Oleh karena itu kita boleh belajar mensiasati sikap dari Petrus ini yang seolah-olah berbuat baik padahal menghambat keselamatan termasuk bagi dia dan bagi orang lain. Maka Yesus berkata, "Enyahlah iblis." Tentu bukan maksudnya Petrus yang iblis, tetapi iblis akan senantiasa dekat-dekat dengan setiap orang percaya. Meskipun Petrus itu rasul, bukan berarti iblis menjauh dari dia. Oleh karena itu juga Luther pernah berkata, di mana orang Kristen membangun gereja atau rumah Tuhan, di sampingnya juga setan membangun menaranya yang mungkin jauh lebih hebat. Coba bayangkan Bapak Ibu, kalau kita baca di depan teks ini, baru saja Yesus menyebutkan Petrus ini, engkaulah batu karang. Karena ketika Yesus mengatakan engkaulah Mesias yang dijanjikan Allah, Yesus mengatakan kepada Petrus, bukan kau yang mengatakan itu, tapi Tuhanlah yang mengatakan itu melalui mulutmu. Tetapi barusan dia menyatakan bahwa Yesus itu batu karang, sekarang Petrus telah menjadi batu sandungan atau skandalon dalam bahasa Yunani. Sonido nang zolmai boy sa satok sibulison. Yerohaku namasa natapahiutihu nuang pe nang pe halak Kristen dongat tanasida anak itu hatta alai boy do saat-saat tertentu kalau hati ini kita buka ruang untuk iblis, maka kita boleh menjadi anak-anak yang sibulison. Ibanna boydo mekelekkel sibulisi ala zolmai jot sibulison habe sibulisi dakya zolmaon saya holan hita zolmodo na jot olo sibulison. Maka tutup pintu masuk untuk setan dalam hidup kita. Sebab kadang-kadang saat kita berdoa pun dengan konsentrasi, saat itu juga bisa iblis membuyarkan konsentrasi kita saat berdoa. Atau bisa saja saat kita mau mengungkapkan solidaritas kita kepada orang lain, termasuk misalnya bulan diakonia ini, tetapi bisa saja iblis mencubit kita mengatakan, wah itu tidak penting. Karena banyak masih yang harus kau butuhkan di rumahmu dan lain-lain. Iblis bisa saja mengganggu, mengubah konsentrasi kita melakukan kehendak Allah sehingga tidak menjadi melakukannya. Saudaraku yang kekasih, inilah yang kita perlu hindari sebagai orang-orang yang sungguh-sungguh menyangkal diri, memikul salib, sekaligus mengikut Yesus di dalam kehidupan kita. Salah satu tantangan memikul salib, mengosongkan diri dalam kehidupan kita sehari-hari, baik di kantor, dalam jabatan, dan lain-lain, bisa juga terjadi seperti tantangan antara Yakub dan Esau. Di mana Esau kita tahu menjual hak sulungnya demi sepiring kacang hijau.
Dia menjual harga dirinya, dia menjual martabatnya hanya karena perut yang menjadi godaan bagi Esau. Bukankah sekarang juga mungkin di mana kita berada, atau di kantor, atau di tempat lain, bukankah juga ada satu dua saudara-saudara kita yang menjual dirinya demi harta, yang menjual martabatnya demi jabatan, bahkan menjual imannya demi kekasih, demi pangkat, demi pekerjaan, dan lain-lain. Momentum-momentum seperti inilah bagi kita untuk tetap menyangkal diri, memikul salib, mengikut Tuhan Yesus. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 24 hingga 26 menolong kita bagaimana menyangkal diri, bagaimana memikul salib, bagaimana mengikut Yesus. Paulus memakai dua analogi. Jadilah sebagai seorang pelari yang meraih hadiah. Berlarilah begitu rupa dengan disiplin, dengan ketaatan, agar engkau meraih mahkota satu-satunya. Tidak akan ada pelari sprint yang dapat meraih kalau dia tidak disiplin, dia tidak taat terhadap hidup berlarinya. Atau 1 Korintus 9 ayat 26, jadilah bagaikan seorang petinju yang tidak sembarangan meninju. Tapi bukan seperti Mike Tyson yang bertinju dengan Holyfield karena kalah angka mula-mula sehingga bergeser tinjunya bukan lagi kepada wajah tetapi kepada kuping. Jadilah bagaikan petinju yang tidak sembarang bertinju, tetapi dia melatih tubuhnya, dia menguasai dirinya sehingga dia menjadi seorang pahlawan. Saudaraku, dimanapun kita berada, menyangkal diri, memikul salib, tetaplah menguasai diri, berlandaskan firman Tuhan. Sehingga salib yang kita pakai di leher kita betul-betul menolong kita, memandu kita untuk tidak pernah tergoda melakukan seperti apa yang diperlakukan saudara-saudara kita dalam berita yang lagi ngetren akhir-akhir ini. Dalam Amsal 16 ayat 32 disebutkan orang yang sabar itu melebihi seorang pahlawan. Dan orang yang menguasai diri itu jauh lebih besar daripada orang yang merebut kota. Menguasai diri itulah ciri-ciri orang menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita boleh analogikan iman kita ini, boleh kita analogikan seperti paku yang semakin dipukul dengan martil dari atas, dia tidak melawan, tetapi semakin menancapkan dalam-dalam kepada kayu, dan semakin dalam pakunya itu tertancap ke dalam, semakin tidak mungkin dia tercabut dari kayunya. Iman orang Kristen juga di tengah-tengah tantangan zaman ini mirip seperti paku yang semakin dalam masuk ke dalam kayu itu. Tidak akan ada kuasa dunia, kuasa setan yang mampu mencabut iman kita kepada Kristus yang kita percaya. Atau bagaikan bambu di pinggir laut, yang kita tahu bambu ini tidak memiliki akar yang cukup dalam, tetapi meskipun dia diombang-ambingkan oleh angin, dihempas oleh badai,
tapi bambu tidak pernah langsung jatuh terjerembab. Memang dia terbawa arah dari angin atau badai itu, tapi karena dia memiliki rongga udara dalam tubuhnya, membuat dia elastis. Dia tahan banting. Dia memiliki elastisitas tubuhnya. Kalaupun akarnya tidak kuat, tapi rongga tubuhnya membuat dia tidak tercabut dari akarnya. Analogi itu juga kita boleh pakai dalam hidup kita sebagai orang percaya. Hati kita mesti rongga bagi Tuhan. Ketika kita mengosongkan diri, Tuhan masuk ke dalam rongga jiwa kita, rongga hati sanubari kita, sehingga meskipun dunia ini menghempaskan kita di kantor, di rumah, dimanapun kita berada, tapi sebagai orang beriman kita tetap elastis dengan semua itu. Kita tahan banting dengan semua itu, sehingga apapun yang terjadi, yang kita hadapi, tantangan kesulitan apapun yang kita hadapi dimanapun kita berada, tidak akan pernah mencabut iman kita, menodai iman kita, sebagaimana terjadi beberapa akhir ini di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Saya sangat terenyuh dengan Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah. Menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah, menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita, memberkati iman kita, bagaikan iman yang meskipun dipukul dengan martil tadi, tapi biarlah iman kita semakin dalam, tertancap ke dalam kasih Kristus. Sehingga kesulitan apapun yang kita alami, yang saudara alami di kantor, dimanapun saudara berada, tidak ada kuasa yang sanggup mencabut paku itu, mencabut iman kita itu dari dunia ini. Tapi bagaikan bambu yang memiliki rongga udara, tetaplah jadikan hatimu, kosongkan dirimu, kosongkan jiwamu, agar kuasa Kristus boleh masuk di dalam hati kita. Sehingga Kristus yang berkuasa setelah kita mengosongkan diri, menyangkal diri, akan menjadi pandu, menjadi kompas dalam berbagai kehidupan kita.